Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HGBP Limo. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat, tanggal 2 September 2022, tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sebagai umat Tuhan, seringkali kita melalaikan tugas kita yang paling penting. Kita berpikir bahwa apabila telah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja, itu sudah cukup. Padahal ada suatu tugas yang sangat mendasar yang harus kita lakukan, yakni pergi menjadi saksi Kristus, yaitu menyaksikan kepada banyak orang apa yang sudah Yesus perbuat terhadap hidup kita. Melalui renungan ini, bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Allah dimanapun kita berada. Karena menjadi saksi Kristus adalah kehidupan orang percaya, dan menjadi saksi Kristus bukanlah pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Ada syarat atau kualifikasi seorang saksi. Yang pertama, seorang saksi harus mengalami secara pribadi. Di pengadilan tentu dibutuhkan seorang saksi. Misalnya, ada sebuah kasus tabrak lari yang disidangkan di dalam pengadilan dan dihadirkan oleh 3 orang saksi, yaitu seorang pegawai, seorang mahasiswa, dan seorang tukang ojek. Saksi pertama adalah seorang pegawai. Setelah dia memberi kesaksian, kemudian hakim bertanya kepadanya, "Apakah Anda melihat kejadiannya?" Si pegawai menjawab, "Saya mendengar dari mahasiswa." Kemudian saksi berikutnya, mahasiswa. Setelah memberikan kesaksian, hakim pun bertanya, "Apakah Anda melihatnya?" Katanya, dia menjawab, "Saya mendengar dari tukang ojek." Saksi berikutnya yang dihadirkan adalah seorang tukang ojek. Dengan bahasa yang terbata-bata, dia menjelaskan kronologis kejadiannya. Kemudian hakim bertanya, "Apakah Anda melihat kejadiannya?" Dan tukang ojek pun menjawab, "Iya, saya melihatnya. Kejadiannya percis di tempat saya menunggu penumpang." Dari ketiga saksi ini, siapa yang berkualitas, yang memenuhi syarat menjadi saksi? Tentu tukang ojek. Kenapa? Karena dia melihat langsung kejadiannya. Kualifikasi seorang saksi bukan ditentukan oleh latar belakang pendidikannya dan status sosialnya, tetapi dari saksi mata atau orang yang mengalami secara pribadi. Sama halnya dengan menjadi saksi Kristus. Syarat pertama dan utama adalah kita mengalami secara pribadi keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena menjadi saksi Kristus berarti menceritakan apa yang Kristus kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, seorang saksi harus menceritakan kepada orang lain. Banyak orang melihat kejahatan tetapi tidak mau menjadi saksi. Mereka memilih tutup mulut, bungkam, karena tidak peduli atau mungkin karena ketakutan. Begitupun banyak orang Kristen yang telah mengalami anugerah keselamatan, tetapi tidak mau menceritakan kepada orang lain. Dengan dalih bersaksi, tidak harus ngomong cukup dengan berbuat baik. Kalau kita mengandalkan perbuatan baik untuk membawa orang mengenal Yesus, bukankah banyak orang non-Kristen yang hidupnya lebih baik? Memang kita harus berbuat baik, tetapi sesungguhnya itu belum cukup untuk membawa orang kepada pertobatan. Roma 10 ayat 13 mengatakan, "Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Bukankah urutan pertanyaan yang logis dan menunjukkan sesungguhnya perlu pemberitaan? Jadi mau tidak mau harus diberitakan. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Bagikanlah sukacita yang kita alami kepada orang lain. Mungkin kita sudah melakukan banyak perbaikan, tetapi hal itu belum cukup jika kita belum menceritakan kabar baik itu. Yang ketiga, seorang saksi harus menceritakan kebenaran. Banyak orang menjadi saksi, tetapi bukan kebenaran yang disampaikan, atau menjadi saksi dusta. Tuhan mau kita menjadi saksi yang benar. Kita harus menceritakan kebenaran tentang Yesus, bukan menceritakan diri kita atau yang lainnya. Banyak orang menceritakan Yesus hanya sebagai pemberi berkat, pembuat mujizat. Yesus tidak hanya ingin dikenal sebagai pembuat mujizat dan pemenuh kebutuhan hidup manusia, karena penguasa kegelapan pun dapat membuat mujizat dan memberi berkat. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan Alkitab. Di sini ada ciri seorang saksi Kristus. Yang pertama adalah hidup dalam keteladanan. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Tuhan ingin agar kita banyak menghabiskan waktu dengan Dia, berkomunikasi dan bersekutu dengan Dia. Ciri yang ketiga adalah fokus kepada berkat yang di atas. Meninggalkan egoisme dan egosentris di segala aspek kehidupan. Memikirkan segala sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan dan meninggalkan keinginan duniawi. Yang keempat, hidup di dalam kasih. Mengasihi yang diajarkan Tuhan bukan sebuah kasih yang karena orang lain mengasihi kita saja, tetapi kita memberikan kasih yang lebih daripada itu, yaitu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Yang kelima adalah mengekspresikan gaya hidup baru. Seorang saksi Kristen adalah seorang yang sudah melangai perbuatan dari manusia lama menjadi manusia baru. Sehingga hidup kita sebagai orang Kristen bukan hidup yang sembarangan, bukan hidup yang ala kadarnya, melainkan hidup yang sesuai dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami, dan sebelum memulai aktivitas kami di pagi hari yang indah ini, Tuhan terlebih dahulu menyapa kami dengan renungan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajari kami untuk menjadi saksi di dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan di hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Amin. Demikianlah renungan Tuhan harian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.